Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Donditan apakah kira Quran bisa disebut kitab suci? Quran dan apa nih, saya lupa, nggak ini, tapi nanti saya akan tuliskan judulnya guys. Anda bisa baca judulnya kan. Kita akan tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan bereaksi video dari Donditan. Disebut se. Jadi kalau saya bilang Dondi setan. Tapi bukan seton ya. Dalam videonya, dia bersama Jesslyn dan seorang pria membahas tentang Alkitab, di mana Alkitab tidak layak disebut sebagai kitab suci karena ada banyak kontradiksi dan tidak sesuai sains. Jadi kontradiksi itu timbul karena adanya kesaksian manusia yang berbeda. Lukas dan Matius, Yohanes, Barnabas, Paulus itu beda orang. Tentu beda orang, beda kesaksian. Ya, isi kepala Paulus tentu beda dengan isi kepala Lukas, beda dengan isi kepala Lukas, Matius dan Paulus dan Barnabas dan Yohanes. Pasti beda, karena beda orang. Beda orang, beda kesaksian. Mereka punya jalan pikiran masing-masing, mereka punya tafsir masing-masing. Jadi Lukas sama kayak Anda bayangkan kalau Quran itu berisi kesaksian manusia. Anda bayangkan Quran, jadi gini loh, Anda bayangkan ya, Quran kita yakini, Quran itu kita tahu bahwa itu hanyalah betul-betul apa firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Muhammad. Tidak ada situ kesaksian manusia sama sekali. Tidak ada kesaksian Umar, Ali, Utsman, tidak ada. Coba Anda bayangkan ada Quran yang dibuat berdasarkan kesaksian dari masing-masing ini. Jadi akuannya Umar, akuannya Utsman, akuannya Ali. Sehingga mereka ini karena berbeda orang, Umar dan Ali berbeda, juga Utsman dan Abu Bakar berbeda. Mereka bersaksinya berbeda. Mereka menuliskan tentang kejadian melihat Nabi itu berbeda. Ada yang melihat Nabi itu begini, ada yang melihat Nabi itu begitu. Nah, itulah manusia. Makanya saya bilang kesaksian manusia itu nggak bisa disebut sebagai kitab suci. Kitab suci itu adalah firman Tuhan, terus firman Tuhan. Kesaksian manusia itu maksudnya lari ke buku sejarah. Contohnya hadis. Hadis itu pun campur itu. Walaupun itu sejarah, tapi sejarah tentang kegiatan Nabi. Apa yang diucapkan Nabi dan apa kegiatan Nabi. Jadi itu sejarah yang apa ya, yang sama dengan Alkitab juga kan, sejarah juga, cuma bedanya adalah kita jujur mengatakan itu sejarah, campuran gitu antara ucapan Nabi yang berupa firman Tuhan dan juga kegiatan Nabi. Mereka tidak jujur, mereka mengatakan itu adalah firman Tuhan, itu masalah di situ guys. Padahal adalah kesaksian manusia gitu kan. Jadi kesaksian manusia nggak bisa disebut sebagai firman Tuhan. Jadi nggak mungkin kita mengatakan bahwa kesaksian Umar, Ali, Anda bayangkan, anggaplah Ali bersaksi. Kita anggap ada buku kitab yang namanya adalah Al-Quran Umar. Di situ berisi kesaksian Umar. Pada pagi hari Umar berjalan menuju Mekah. Di sana dia diserang oleh sekelompok orang. Nah, itu kan kesaksian Umar, bukan kitab suci namanya guys, bukan firman Tuhan. Ya, makanya kita tuh nggak ada begitu, kita nggak ada. Itu hanya ada di Alkitabnya teman-teman Kristiani gitu. Nah, itu sebenarnya harusnya itu yang mereka pikirkan. Kenapa kok kesaksian manusia itu dimasukkan dalam kitab suci? Harusnya kan dibikin buku terpisah. Kalau kita sebutnya hadis guys, dan itu disortir lagi, mana yang kuat, mana yang asli, mana palsu. Kenapa? Karena manusia itu punya kelemahan. Kalau misalnya satu dalil hadis itu yang perawinya sama, semua mengatakan tentang sama, lalu memang yang perawi penulisnya atau orang terpercaya, saksi orang terpercaya, bahwa kita katakan itu hadis sahih. Tapi kalau penulisnya diragukan dan ada beberapa perbedaan antara penulis, kita katakan itu hadisnya lemah atau bahkan palsu atau dhaif. Sehingga kita tuh ada, jadi kalau nulis sejarah itu kesaksian itu manusia itu perlu kejujuran di situ. Gak bisa semuanya tuh dikatakan benar, nggak bisa. Tentu harus ada kategorinya. Itu namanya jujur. Tapi kalau firman Tuhan nggak bisa kita pakai kategori benar salah atau kuat lemah, nggak bisa. Ini firman Tuhan. Pastilah 100% benar guys. Itu loh pikirnya. Sains. Nanti kita akan bantah pernyataan mereka menggunakan standar yang sama untuk menentukan apakah Quran layak disebut firman Tuhan atau tidak. Perlu diingat, Alkitab tidak pernah membuat klaim bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan penulisan, mengingat yang menulis adalah manusia, dan teknologi pada waktu itu tidak memadai seperti sekarang. Jadi, ya makanya saya bilang kitab suci itu harusnya nggak pernah salah, nggak boleh salah, karena firman Tuhan. Tuhan tidak mungkin mengatakan sesuatu yang salah, nggak mungkin. Nah, masalahnya mereka mencampur itu dengan kesaksian manusia dan tulisan manusia.
Itu masalahnya guys, sehingga rentan jadi kesalahan. Makanya ini sudah menjadi suatu hal yang kacau. Ibaratnya Al-Quran campur hadis, jadi satu, kacau guys. Seperti percetakan. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video mereka berikut. Contoh lagi, semua binatang dikatakan makan tumbuh-tumbuhan. Apa singa makan rumput? Ada ya, seperti itu ada. Jadi Kalau lagi lapar kali, nggak ada mangsa. Mungkin ada makan kambing. mungkin makan jamu, mungkin makan Singa jamu. kambing. Kayak singa kambing. Nggak ada mangsa, tapi udah lapar. Lapar ya, Sin. Kelelawar itu burung bukan? Bukan sah. Apa? Memang Hewan mamalia. Mamalia. Mamalia bisa terbang. Ya. Tapi bukan burung. burung. Di Stresnya sama burung. di Mamat dikatakan kelelawar itu burung. Nah, itu contoh lah ya. Jadi ada banyak hal saintifik yang harus Ya. mutlak tidak bisa salah. Ya. Salah. Ada nggak serangga berkaki 4? Itu aku nggak hafal sih. Itu saya dia hafal serangga berkaki 4 apa? Kaki mereka yang nggak hitungin. Nah, enggak, itu nggak tahu tuh. Pernah dengar nggak serangga kakinya 4? Enggak. Kayak kecoa nggak 4 deh. Banyak. Serangga berapa sih? Harusnya banyak sih. Soalnya laba-laba tuh banyak. Iya. Serangga tuh berapa kakinya? Kayak minimal 6 ya. 6. Hmm. Nggak ada yang 4. Lalat berapa? 6. 6. Nyamuk? 6. 6. Belalang ya 6. Di sini dikatakan ada serangga yang bersih 4. Jenis baru gitu. Ya, itu kan Dulu ada kali dulu. Jenis baru kan. udah punah gitu sudah. Positive thinking gitu loh. Kita berpikir mungkin 100 tahun ke depan ada jenis baru. Kita sudah dengarkan bersama. Menurut mereka dalam Alkitab terdapat ayat-ayat yang tidak sesuai dengan sains. Sebenarnya kalau kita bandingkan kitab suci dengan sains sangat bertolak belakang. Contohnya proses penciptaan langit dan bumi. Menurut sains apa yang dikatakan kitab suci baik Quran maupun Alkitab tidak diterima oleh sains. Kenapa demikian? Karena sains memegang teori Big Bang, sementara kitab suci mengatakan langit dan bumi diciptakan dengan Tuhan berfirman. Begini guys, ya, itu adalah suatu hal yang apa ya? Dia bisa bedakan gini ya, contoh gini ya. Contoh, Tuhan itu kan menciptakan sesuatu itu dengan firman. Contoh, penciptaan terhadap saya atau Yesus yang tanpa ibu, tanpa bapak, dan Adam tanpa ibu dan ayah. Itu kan Tuhan berfirman, jadilah Adam, jadilah saya, jadilah Pilpahit, jadilah Yesus. Itu kan tetap melalui proses. Saya dilahirkan dengan ibu dan ayah, Yesus tanpa ayah, Adam dengan ibu dan ayah, dengan tanpa ibu dan ayah. Tapi itulah firman. Jadilah Adam, jadilah Yesus, jadilah Bubi. Itu guys, jadi jadilah kucing. Apakah kucing sudah jadi gitu? Saya kan tidak. Artinya ini tidak ada yang kontradiktif antara firman Tuhan dengan proses itu tadi. Jadi Pilpahit nggak ngerti tentang hal itu. Dia kira bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan berfirman jadilah langsung jadi. Nggak gitu. Jadilah itu dengan kehendak dia juga. Oh, ini jadinya melalui proses tanpa ibu dan ayah, yaitu Adam. Oh, ini jadilah tapi prosesnya begini ya, dengan tanpa ayah yaitu Yesus. Oh, ini jadi ya, tapi prosesnya kayak saya. Atau dia bilang bahwa jadilah langit dan bumi. Itu dalam proses. Bukan langsung jadi langit dan bumi. Enggak. Ya, itu namanya Big Bang dan segala macam. Jadi firman Tuhan tuh bukan berarti instan, ya. Ada prosesnya juga gitu. Contoh penciptaan tumbuhan. Jadilah Tuhan berfirman bahwa jadilah tumbuhan ubi. Ya, ubi dimulai dari pertumbuhan dari umbi dulu. Tanam steknya atau stek tumbuh liar jadi ubi. Enggak langsung jadi ubi yang besar kan enggak gitu. Makanya Pilpahit nggak ngerti tentang arti kata firman Tuhan tuh nggak ngerti dia. Jadilah tuh nggak ngerti dia. Dia pikir jadilah tuh kayak main sulap gitu loh. Jadilah kucing, langsung datang kucing depan dia. Nggak gitu guys. Jadi Tuhan tuh cukup berfirman menjadikan sesuatu tuh tetap Tuhan tuh dalam segala sesuatu diciptakan tuh dengan firman-Nya tuh dia tetap menginginkan proses di situ. Bukan seperti sulap simsalabim guys. Itu yang tidak dipahami oleh Pilpahit gitu kan. Akan dengan Tuhan berfirman. Dalam video tadi, Don Litan katakan dalam Alkitab semua binatang makan tumbuhan.
Mungkin yang dimaksud Dondi Tan adalah Kejadian 1 ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Nah, kepada segala binatang di bumi, segala binatang di bumi, segala burung di udara, berarti semuanya, segala semuanya. Kok kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya? Harusnya kan kuberikan segala tumbuhan hijau dan daging-daging menjadi makanannya, harusnya kan? Makanya ini berarti kan semua hewan itu, segala binatang itu adalah vegetarian. Aneh guys. Sementara kita tahu hewan itu terbagi 3. Ada namanya karnivora dalam sains ya. Karnivora pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan, omnivora pemakan keduanya. Daging dimakan, tumbuhan dimakan. Ini berarti semua hewan itu, binatang itu adalah hewan herbivora pemakan tumbuhan. Ini nggak make sense secara logika, secara sense guys. Gitu loh. Ini berarti kan bertentangan dengan sense gitu, dengan yang terjadi fakta di dunia ini. Artinya ada yang salah dalam hal ini. Gitu loh, ya kan? Ada yang salah ini. Yang berarti yang nulis ini adalah sesuatu yang bukan Tuhan. Karena Tuhan kok bisa nggak sebegetahui itu? Kita aja manusia tahu, ya? Nggak mesti Tuhan udah tahu bahwa binatang itu terbagi 3. Pemakan daging, pemakan tumbuhan, pemakan keduanya. Ini kok ada penciptaan itu diciptakan semuanya hewan tuh memakan tumbuhan saja, ada herbivora, ini aneh sekali guys. Ya, ini berarti bukan dari Tuhan. Kan Tuhan tidak mungkin menuliskan sesuatu yang salah menyampaikan sesuatu yang salah seperti ini gitu kan. yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Perlu diingat Kejadian 1 ayat 30 adalah waktu di mana manusia belum jatuh dalam dosa. Artinya ketika dosa tidak ada, tentunya sesama makhluk tidak saling memangsa. Jadi menurut Alkitab manusia dan binatang tidak diperintahkan untuk saling memangsa. Ini kan karangan sendiri, maksudnya tambah-tambahan. Tidak ada dalil ngomong begitu. Ini mereka menambahkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, oh itu kan kejadian sebelum ada penebusan dosa, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, sebelum manusia itu saling memangsa, nggak gitu logikanya. Itu sesuatu yang Anda buat-buat yang tidak ada dalilnya gitu loh. Kenapa menyebutkan sesuatu tuh yang tidak ada dalilnya? Itu namanya halusinasi guys, mohon maaf ya. Jadi kita tuh bicara sesuai dalil. Ada nggak dalil yang ngomong gitu? Nggak ada. Ya, faktanya di situ jelas terbukti, teksnya berbunyi bahwa Tuhan menciptakan segala binatang yang mereka tuh semuanya pemakan tumbuhan. Ini aneh sekali ya. Ya, aneh sekali guys. Ini adalah kejadian penciptaan manusia, tumbuhan, ya. Dan disebut ini adalah sebelum manusia jatuh dalam dosa, nggak ada guys. Itu lagi yang pikirnya. Kan untuk saling memangsa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, segala sesuatu berubah. Hubungan manusia dengan Tuhan rusak, hubungan manusia dengan manusia juga rusak, begitu juga manusia dengan binatang. Gini guys ya. Sesuatu rusak itu bisa diperbaiki. Ini gini loh, Anda kok gampang sekali ya. Gini, selama Anda tuh tidak durhaka pada Tuhan, Anda itu bukan suatu masalah besar. Dosa yang bisa bisa diterima Tuhan adalah dosa yang tidak durhaka pada Tuhan. Adam kan nggak durhaka sama Tuhan. Dia masih mengakui itu Tuhan. Dia hanya melanggar perintah Tuhan, yaitu jangan makan buah ini. Itu bukan durhaka namanya, tapi bandel. Kalau anak saya bandel, saya tidak akan merusak hubungan saya dengan dia, nggak bakal. Yang merusak hubungan saya dengan dia adalah kalau dia durhaka. Dia tidak mengakui saya sebagai orang tua, itu rusak hubungan kita gitu. Ya. Tapi kalau dia cuma bandel, itu tidak merusak hubungan. Beda gitu guys. Jadi Anda harus bisa bedakan antara bandel dengan durhaka. Yang merusak hubungan adalah durhaka. Contoh kayak kita punya pasangan. Pasangan kita selingkuh atau macam-macam, itu berarti durhaka sama kita. Dia tahu punya pasangan tapi dia masih macam-macam di luar sana, selingkuh. Itu merusak hubungan. Tapi kalau dia cuma bandel, dibilang jangan boros ya, dia boros. Itu nggak durhaka. Itu nggak merusak hubungan. Karena hanya pada starter bandel, guys. Dan dia kalau dia misalnya dia mengaku bersalah, kita masih gampang mengampuni.
Memaafkan masih gampang. Kalau dia selingkuh berat, guys. Jujur, kalau ada pasangan selingkuh itu berat dimaafkan, berat sekali. Tapi kalau pasangan kita masih bandel, kita bisa maafkan. Lebih gampang gitu. Misalnya dia suka boros, oh, saya nggak boros lagi deh, saya janji, oke. Bisa enak maafkan gitu. Tapi kalau udah masalah selingkuh, itu udah lain ceritanya, guys. Manusia dengan binatang. Jadi menurut Alkitab, kematian, penderitaan dan saling memangsa ada karena adanya dosa. Bukan begitu logikanya, ya kan? Memang semuanya itu diciptakan dengan rantai makanan, gitu. Ini bukan karena masalah dosa. Ini masalahnya bukan dia nggak ngerti antara memangsa untuk hidup dengan apa, itu nggak ngerti dia. Ada memangsa, ada dua ya. Ada memangsa untuk memang kodratnya begitu, ada memangsa memang di luar kodratnya. Contoh, ada namanya Sumanto. Sumanto dulu ingat ya, dia pemangsa manusia, dia makan sama manusia. Itu di luar kodrat. Manusia diciptakan nggak begitu, dia melanggar kodratnya. Atau seorang ayah memangsa anaknya, dalam artian dia melecehkan seksual anaknya, itu di luar kodrat. Karena soalnya ayah nggak begitu. Atau misalnya induk hewan memakan anaknya, itu di luar kodrat. Karena harusnya induk itu melindungi anaknya. Tapi kodratnya adalah itu tadi, rantai makanan. Hewan pemakan daging memakan hewan lainnya yang memang masuk dalam rantai makanan dia. Itu memang alam diciptakan seperti itu agar alami seimbang, sehingga tidak ada yang betul-betul kecuali manusia. Ingat, yang banyak dunia ini adalah manusia. Hewan itu tidak ada batasnya. Karena bayangkan ya, bahaya kalau hewan lebih banyak pada manusia. Contoh, Anda bisa bayangkan nggak kalau misalnya singa lebih banyak pada manusia, bahaya. Makanya singa itu ditekan ditekan populasinya. Semua hewan ditekan populasinya gitu. Juga termasuk bahkan hewan seperti sapi, kambing. Kenapa? Agar manusia itu dia tidak kenaan gitu. Dia jadi Tuhan itu mengajarkan manusia itu harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Makanya populasi semua hewan itu dibatasi. Makanya hewan-hewan ternak kayak ayam itu ada rantai makanannya. Kalau tidak ada rantai makanan, mereka akan berkembang biak secara banyak gitu. Kita nggak perlu lagi tuh, nggak ada lagi ceritanya orang ternak ayam, nggak ada lagi. Nggak ada lagi orang ceritanya adalah menggembala kambing, nggak ada lagi. Semuanya ada kok, banyak mereka gitu kan. Nah, maka dibuatlah hewan-hewan predator. Atau misalnya kayak makanan juga gitu. Kalau semuanya itu tidak ada pemangsa alami, misalnya padi dimakan burung atau apa, itu nanti manusia bisa senangnya. Nggak ada lagi dia tuh mau kerja keras untuk hidup tuh, nggak ada lagi. Semua akan menjadi orang yang santai. Apa beda dunia surga kalau gitu? Makanya dibuatlah hama-hama penyakit. Memang manusia tuh tahu beda antara surga dengan dunia. Ya surga tuh begini, terbatas. Anda kalau mau makan ya kerja keras, mau hidup mari kerja keras. Surga tidak perlu. Kok tidak, apa beda surga sama dunia? Itu pelajaran Tuhan bahwa bedakan antara surga dengan dunia. Makanya ada hama, ada hewan karnivora, hewan herbivora untuk membatasi populasi. Nah, manusia tidak batasi populasinya kecuali oleh manusia lainnya. Atau mungkin ada hewan yang manusianya terlalu bandel, mungkin dia main ke habitat hewan buas, atau mungkin dia main ke alam yang ekstrim gitu kan, jatuh dari gunung atau apa gitu. Nah, ini manusia itu mati karena ulahnya sendiri. Entah dia dibunuh oleh manusia lainnya. Intinya adalah manusia itu tidak masuk dalam rantai makanan manusia itu ya. Tidak ada yang makanya hidup manusia itu ada cukup enak. Kita tuh tidak masuk dalam rantai makanan. Tinggal kita pandai-pandai hidup nih. Ini manusia itu tidak ada ceritanya manusia itu mati karena di bangsa ini karena memang makanan itu nggak ada. Kalau burung risikonya jelas. Semua semua risiko jelas. Ada tuh mangsa termasuk itu ada. Ya kan? Bahkan seekor singa pun kalau dia terluka, ya kalau dia memang dalam kondisi yang betul-betul terluka parah, yang sebenarnya dia masih bisa hidup, tapi kalau dia memang sudah parah itu udah nunggu burung-burung elang itu kan untuk memangsanya. Artinya dia sebenarnya adalah singa itu termasuk makanan hewan lainnya, yaitu burung elang atau apapun itu. Ya, intinya adalah makanya singa itu dalam kondisi tempur terus gitu kan, nggak bisa itu di kondisi lagi sakit atau apa, itu rentan di mangsa elang. Jadi intinya semuanya ini ada rantai makanannya, guys. Mau manusia nggak punya gitu. Itulah kelebihan kita sebagai manusia. Nah, jadi memang itulah alamnya begitu. Bukan karena nggak ada hubungan dengan manusia itu dan rusak, dibuat gini, nggak ada, guys. Memang beginilah hidup itu gitu kan.
Jadi diciptakan tuh begini, rantai makanan, nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang gitu kan. Memangsa. Mengenai singa makan rumput yang disampaikan Don Ditan. Don Ditan mengutip Yesaya 11 ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Apa yang disampaikan Nabi Yesaya ada. Nah, ini jelas sekali aneh. Kadang hewan herbivora menjadi pemakan hewan karnivora menjadi pemakan rumput. Ini aneh sekali, guys. Gak sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu kan. Dan gambaran surga atau dunia baru nanti. Dia perjelas pada ayat selanjutnya. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi. Nah, Anda bayangkan ya, kita tahu surga itu adalah bukan di bumi. Surga itu adalah suatu tempat yang diciptakan berbeda dengan neraka juga. Di surga itu ketika kiamat terjadi, itu semua akan dihancurkan termasuk bumi. Bumi nggak ada lagi. Apa Phil Pahit nggak pernah belajar tentang nanti suatu masa itu ada dipikirkan bahwa bumi akan hancur. Ketika matahari nggak bersinar lagi, habis. Jadi matahari itu kan terbuat, ini saya ngomong tentang ilmu pengetahuan ya. Matahari itu kan terbuat dari unsur-unsur gas gitu, yang bisa habis, bisa padam suatu waktu nanti. Nah, kita hidup di bumi ini tergantung matahari. Coba namanya malam terus. Gimana mau tumbuhan bisa tumbuh? Gak bakal tumbuh. Tumbuhan tuh butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Juga manusia begitu, ya. Juga hewan begitu. Hewan-hewan pemakan ini hewan-hewan yang makan tumbuhan tidak akan bisa hidup karena tumbuhan mati semua. Karena tidak mendapatkan sinar matahari untuk proses memasak fotosintesis, guys, gitu. Nah, artinya semua tergantung pada matahari. Tuhan menciptakan matahari adalah untuk menghidupi alam, menghidupi suatu surya gitu kan. Nah, ini kalau nanti memang ilmu pengetahuan mengatakan bahwa gas di matahari akan habis, matahari padam, bumi ada tidak? Tidak ada lagi bumi. Itu adalah sains yang berlaku. Artinya mau nggak mau, suka nggak suka, suatu saat nanti bumi akan hancur. Mau nggak mau. Sekarang aja ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada ini. Memang itulah bumi. Bumi bukan tempat yang sempurna. Gak ada ceritanya bumi itu sempurna, nggak ada, guys. Pasti akan banyak bencana. Di surga nggak begitu. Ingat, surga itu sudah ada sekarang, dan itu adalah tempat yang tidak ada bencana. Bayangkan ya, Yesus hidup di surga, ya. Itu ada nggak ada dengar kejadian di situ tuh? Anda buka deh bab tentang surga di Alkitab atau di Quran. Ada nggak dikatakan bahwa di surga ada bencana, bahwa bumi nggak ada? Itu berarti itu adalah tempat yang berbeda dengan bumi. Karena bumi tempatnya bencana. Ada lempeng tektonik, lempeng bumi segala macam. Ada rangkaian cincin gunung api. Banyak bencana di bumi ini. Artinya surga bukan bumi. Jadi kita tuh nanti hidup di surga, bukan hidup di bumi. Bumi dianjurkan sama Allah, sama Tuhan gitu. Jadi ini ngomong bukan tentang surga, tapi ngomong tentang bumi. Artinya di bumi kejadian nanti hewan yang harusnya makan daging dia makan tumbuhan. Ini aneh, guys, ya. Ini bukan ngomong tentang surga. Ini ngomong tentang bumi. Bumi akan hancur. Ya, percayalah pada saya. Bumi akan hancur suatu saat nanti. Dan dulu bumi pernah hampir hancur. Ketika bukan buminya hancur ya, buminya tuh termasuk rusak berat lah waktu itu. Karena waktu itu dinosaurus punah kan. Dalam sejarah kita mengetahui bahwa ada meteor menghantam bumi, membentuk satu kawah besar di Arizona sana atau di mana itu. Lalu karena efek radiasi yang merusak seperti bom nuklir yang diturunkan. Jadi ada bayangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh saya ngomong ilmu pengetahuan ya, saya sains. Jadi dulu kita mengenal namanya bencana Hiroshima dan Nagasaki. Ketika Amerika tuh marah dan memjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki sehingga hancur lebur itu dua kota itu kan. Ada bayangkan tuh betapa dahsyat bencana kemanusiaan yang semua orang banyak mati kena radiasi nuklir dan segala macamnya. Itu luar biasa kerusakannya. Nah, ini Anda bayangkan ya, ada meteor jatuh dan itu memusnahkan dinosaurus. Kalau bom Hiroshima dan Nagasaki saja memusnahkan yang tidak sebegitu yang hanya memusnahkan beberapa manusia, tidak sampai seluruh manusia aja begitu dahsyat, apalagi meteor yang menghantam bumi ketika memusnahkan dinosaurus. Anda bayangkan ya, hewan yang besar, kuat, yang ukurannya lebih dari manusia itu bisa punah dengan meteor yang jatuh. Anda bayangkan itu coba. Begitu besarnya meteor itu, kerusakan yang ditimbulkan. Nah, jadi
bumi ini akan hancur guys. Anda juga ingat waktu banjir bandang yang menghantam semuanya kecuali Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Itu bagaimana bumi itu rusaknya waktu itu. Sampai berapa hari itu bumi itu penuh dengan air. Nggak ada bisa hidup di bumi kecuali mereka yang hidup di kapal gitu. Karena mereka yang itu pun kapal itu akan mengalami badai. Jadi kapal itu harus kuat. Ini Nabi itu tuh bukan hanya semacam bumi itu dikasih ditinggalkan air enggak, tapi badai di bumi. Kalau cuman bumi tinggal air, orang-orang itu kan harusnya kan masih bisa selamat. Ya, bisa selamat orang tuh. Mereka bisa berpegang pada apa gitu, tapi tidak. Ini pastilah angin badai. Banyak bencana banjir yang bukan kayak Anda menghidupkan keran di bak lalu baknya penuh enggak, tapi pastilah banjir besar yang Anda pernah nengok enggak bencana banjir. Itu betul-betul ada tanah longsornya, ada arus yang kuat dan segala macam. Rusak guys, kerusakan luar biasa di bumi. Jadi ini adalah bumi bukan surga, gitu loh. Ini nggak mungkin di bumi ada. Ini pastilah ngomong tentang bumi, bukan surga, pasti bumi guys, gitu. Karena ingat, sekali lagi ya saya sampaikan ya, menurut saya bumi sosok akan hancur. Lalu lagi ancaman meteor, ya suatu waktu, ya ada komet segala macam, bumi akan hancur saat nanti. Nah, itu adalah sains yang mengatakan begitu. Jadi ada hitungannya guys. Ada umur matahari itu ada loh, ada hitungannya, nanti gas matahari akan habis kapan itu kan. Itu baru satu ancaman. Itu ancaman lain. Makanya kenapa para ahli astronom tuh selalu mempelajari tentang luar angkasa. Mereka tuh selalu memitigasi bencana yang akan menimpa bumi kita. Dan mereka akan berusaha untuk counter itu. Ya, bagaimana nanti kalau ada meteor besar jatuh, bagaimana nanti kalau matahari padam, itu mereka bahkan manusia sudah mulai mencari planet baru. Karena mereka tahu bumi akan musnah suatu nanti itu loh. Nah itu, berarti artinya ini bukan jadi bumi itu tidak ada selamanya, nggak ada. Bumi itu akan hancur. Dan yang surga kan sudah diciptakan. Jadi gini loh, surga tuh dan neraka itu sudah diciptakan. Ingat ya, Yesus bilang gini, buktinya apa surga itu ada ya? Yesus bilang gini, Yesus kan naik ke surga, artinya surga sudah ada. Berarti di tempat. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia naik ke surga, Elia juga naik ke surga, artinya ada surga dan bumi. Artinya ini adalah bukan bumi guys. Berarti bumi dan surga itu berbeda. Yesus naik surga, ingat surga sudah ada. Karena Yesus naik surga. Nah, mungkin dia naik ke surga belum ada. Berarti bohong dong dia. Berarti dia naik surga. Tapi karena surga sudah ada, maka dia bilang naik surga. Artinya surga dan bumi berbeda. Artinya bumi bukan surga. Itu poinnya guys. Ya, kalau dia ngomong di surga itu ngomong tentang surga, oke lah, kita mungkin masih bisa percaya. Ini ngomong tentang bumi loh. Bumi bukan surga. Yesus ke surga harus pergi dari bumi gitu loh. Jadi bisa nggak bedakan antara bumi dengan surga gitu kan? Yang menutupi dasarnya. Jadi, ketika kita tinggal di dunia baru, tidak ada yang saling memangsa satu sama lain. Karena dosa tidak ada lagi. Kenapa heran singa makan rumput? Sekarang saja, kita bisa lihat singa makan rumput. Seperti pada video berikut. Tapi singa, tadi video yang saya dapat, ternyata singa itu dalam 1 kali setahun, Allah ilhamkan kepada mereka untuk makan rumput. Ada videonya. Tapi singa, tadi video yang saya dapat, ternyata singa itu dalam 1 kali setahun, Allah ilhamkan kepada. Ingat, sekali setahun loh, ya. Ini enggak. Jadi, dia bilang segala hewan makan tumbuhan. Segala hewan makan tumbuhan, bukan hanya singa. Semua hewan, ini kan ngomong tentang singa saja, dan ini hanya setahun. Itu tidak, segala binatang makan tumbuhan. Jadi dia nggak bisa bedakan antara singa yang makan tumbuhan sekali setahun, dan itu karena ilham, ya. Jadi ilham itu adalah sesuatu yang nggak lazim. Jadi sebenarnya singa itu nggak lazim makan tumbuhan, nggak lazim. Tapi karena Tuhan ilhamkan, makanya jadi seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang nggak massal. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa segala binatang makan tumbuhan, itu kan massal. Makanya bedakan guys, beda. Ini beda sekali gitu kan, kasusnya beda. Ilhamkan kepada mereka untuk makan rumput. Ada videonya. Tapi singa, tadi video yang saya dapat, ternyata singa itu dalam 1 kali setahun, Allah ilhamkan kepada mereka untuk makan rumput. Ada videonya. Tapi singa, tadi video yang saya dapat, ternyata singa itu dalam 1 kali setahun. Ulang terus kan? Jadi ini kita nggak tahu nih, singanya adalah singa memang nggak ada mangsa karena saya lapar harus makan rumput atau bagaimana?
Jangan-jangan ini mangsanya nggak ada lagi. Nggak ada mangsa. Coba lihat situ. Ada nggak mangsa? Kayaknya nggak ada apa-apa deh guys. Cuma ada tumbuhan semua gitu loh. Ya kan? Bisa jadi ini singa kelaparan. Dan juga lihat bentuk tubuhnya. Coba lihat. Bentuk tubuhnya beda. Bukan kelihatan seperti singa yang sehat gitu. Singa yang mendapat asupan cukup daging enggak kayaknya nih. Jadi saya rasa ini ada singa yang kelaparan sehingga harus makan tumbuhan juga mungkin guys. Ya kan? Jadi itu logika yang bisa kita sampaikan gitu. Ingat dalam 1 kali setahun Allah ilhamkan kepada mereka untuk makan rumput. Mengenai kelelawar dikategorikan burung, karena konteks pada ayat itu adalah membicarakan makanan yang halal dan haram yang ada di udara atau yang terbang. Karena kelelawar dan burung sama-sama terbang, mereka jatuh pada kategori yang sama. Guys, ya ini jelas sekali nggak ada. Demi dogma dia mau seperti ini, coba anda bayangkan ya. Kelelawar adalah jenis mamalia, ya. Burung beda lagi. Burung tuh ngomong tentang burung mamalia itu adalah jenis-jenis spesies hewan. Gak ada hubungan sama terbang atau tidak terbang. Ngerti gak? Spesies burung apa saja? Yang jelas nggak masuk kelelawar. Spesies mamalia apa saja? Yang jelas nggak masuk burung. Itu sederhana seperti itu. Kenapa dia memaksakan dogmanya gitu loh? Bertanya dengan set pun dipaksa dia dia ngeles nggak ada guys. Ini nggak ada hubungan dengan terbang nggak terbang gitu loh, ya kan? Ini memang apa luar biasa guys. Maksudnya itu apa ya? Kalau labi itu logikanya, makanya untuk apa ilmuwan tuh membuat klasifikasi? Ya, ini burung, ini mamalia. Kenapa nggak dibuat saja itu kelelawar tuh burung kali bisa terbang? Kan sains itu ilmuwan tuh mengkategorikan kelelawar tuh sebagai bukan burung atau mamalia itu karena bukan karena masalah terbang nggak terbangnya. Kalau masalah terbang karena terbangnya dia harusnya menjadikan itu sebagai bukan mamalia tapi burung. Tapi kan tidak. Artinya beda antara konsep ilmuwan sains dengan konsep Alkitab. Nggak nyambung guys. Berarti kan Alkitab nggak sesuai dengan sains. Gitu aja logikanya. Ya anda coba deh anda ngomong yang sains manapun. Oh anda berarti ngomong gini ya. Oh itu ilmuwan salah itu. Harusnya itu kelelawar bukan mamalia. Dia kan bisa terbang sama dengan burung. Ada pasti akan diketawain. Pasti deh akan diketawain. Kok gitu ngomong sains? Orang udah mengkategorikan bagus-bagus bahwa kelelawar, jadi burung itu bukan berarti dia bisa terbang, bukan. Ya, bukan itu patokannya. Tapi mereka menilai dari banyak aspek gitu guys ya. Jadi kalau contoh gini ya, contoh kayak ayam atau angsa itu juga bisa terbang meskipun nggak jauh gitu. Atau ada beberapa hewan yang apa? Yang seperti terbang, misalnya kayak ikan. Ada ikan terbang kan? Apakah itu ikan sebut burung? Anda tahu ikan terbang? Ikan yang bisa lompat sehingga dia tuh apa kayak terbang gitu. Atau misalnya semacam monyet ataupun itu yang hewan yang terbang dari burung ke apa dari dan satu ke dan lain yang kayak terbang gitu kan? Itu kan tetap sebut burung gitu guys. Jadi intinya adalah kategori itu sense dengan kepala pilah-pilah ini beda gitu. Jadi terbukti dia ini memang bertentangan dengan sense, tapi dia tetap ngeles guys. Itu poinnya di situ. Kategori yang sama. Dan Alkitab tidak mengatakan kelelawar adalah burung. Mengenai serangga yang berkaki 4, ini saya tunjukkan ada serangga berkaki 4. Tadi kita sudah bantah semua tuduhan dari Dondi. Serangga berkaki 4 itu bukan serangga guys, ya kan? Bentar. Ini ternyata saya cek ya, saya googling ya, saya merasa googling. Ternyata ini adalah gambar anggang-anggang guys, ya. Anggang-anggang itu serangga yang berjalan dari sayap. Ini fotonya, nih. Ini fotonya, ya kan? Nih. Ini kalau anda lihat ya guys ya, ya. Ini sebenarnya kakinya lebih dari 4 loh. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia dinampakkan dari atas sehingga kelihatan kaki lainnya gitu. Di belakang ada kaki lagi guys, tuh. 1, 2, 3, 4. Jadi ada kaki samping 4, 2 lagi di belakang. Di ekornya tuh kakinya 2. Ini nggak kelihatan kalau cuma di sini nih. Ini di gambar tadi kan nih. Nih, nggak kelihatan guys.
Karena di kaki dalam air itu. Tuh, di ekor tuh ada kaki 2 dalam air. Ngerti nggak? Nggak kelihatan karena diambil dari atas. Itulah curangnya pil pahit itu kan. Jadi ini sebenarnya kakinya ada 6 guys. Ini bisa lihat di foto yang lain ya nih. Dan ingat ya, saya kembali lagi ke video yang tadi guys. Ya. Tadi kan pil pahit hanya menampilkan gambar. Dia nggak sebut itu apa. Makanya kita cari di Google gitu kan. Alhamdulillah ada Google gitu kan. Kita temukan itu makhluk namanya anggang-anggang. Itu serangga yang berjenis air. Ini fair nggak Anda mainkan ya? Pil pahit menunjukkan gambar, tanpa beritahu itu binatang apa gitu loh. Berapa yang nggak paham bahwa itu yang disebutkan dari itu adalah untuk ngomongin tentang semua di serangga. Bahwa semua serangga itu berkaki 4. Tidak ngomong tentang satu serangga, enggak. Dan faktanya yang disebut serangga kaki 4 oleh Taparagi itu pila itu sebenarnya bukan kaki 4. Coba kita baca ya. Nih. Di anggang-anggang itu ya. Nih, ciri-cirinya adalah tubuhnya dapat tumbuh lebih dari setengah inci panjang dan berwarna coklat tua atau hitam. Seperti semua serangga, ia memiliki 6 kaki. Bagian depan sepasang kaki pendek, kaki tengah, dan belakang yang sangat panjang. Jadi 6 kaki guys. Ini sekali lagi terbukti pil pahit ini ngarang gitu, ngarang. Anggang-anggang, foto yang diambil foto anggang-anggang, cuman dia bilang bahwa ini ya hewan berkaki 4. Dia ambil view foto dari atas. Ya nggak nampak kaki yang dalam air nggak nampak gitu loh. Jadi Anda bayangkan kayak orang lagi dipoto lagi berenang. Orang lagi berenang dipoto. Orang lagi mengapung. Lihat itu nggak punya tangan dan kaki. Ya nggak nampak, atau cuma punya tangan 2, kaki nggak ada. Kaki dalam air nggak nampak di atas gitu loh. Itu loh. Jadi dia nggak sebut itu hewannya apa. Nggak jelaskan itu hewan apa. Untung ada Google guys. Makanya saya bilang ya, Google nih meskipun saya pernah mengkritik dulu menggunakan Google untuk segala cara, tapi kita bisa gunakan Google untuk hal yang benar guys gitu. Kita nggak bisa tracking orang dari Google, nggak bisa. Tapi kalau untuk pengetahuan seperti ini bisa lah gitu kan. Karena Google itu bukan untuk tracking orang gitu. Karena data rahasia orang itu nggak sampai ke kita, itu dipendam oleh institusi seperti Facebook, Instagram atau pemerintah. Mereka yang keep data itu, dirahasiakan data itu. Beda dengan data-data ini gitu kan. Ini memang data yang memang karena itu kan kalau orang itu kan privasi larinya. Kalau ini kan tidak privasi guys, memang untuk ilmu pengetahuan. Kalau orang kan bukan untuk ilmu pengetahuan, itu data privasi, itu bedanya kan. Jadi sekali lagi ya, pil pahit ngawur. Itu namanya anggang-anggang dan dia berkaki 6 sama seperti serangga lainnya. Ya, makanya itulah orang demi umat itu mau sampai berbohong seperti itu guys. Itu bahaya sekali itu ya kan. Sekarang kita gunakan standar yang sama kepada Al-Quran. Apakah sesuai dengan sains? Mari kita baca ayat Quran berikut. Surah Al-Kahfi ayat 18. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka memunculkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap. Nah, ini ngomong tentang suatu kejadian peristiwa yang ajaib. Bukan semua peristiwa, bukan general. Tadi general. Segala binatang makan tumbuhan. Itu general. Ini nggak general. Jadi nggak bisa dia tuh nggak bisa bedakan antara suatu yang general dengan suatu yang spesifik. Nggak bisa dibedakan. Ini beda guys seharusnya. Sama kayak misalnya ketika Musa memukulkan tongkatnya ke laut lalu ke tepi laut lalu tiba-tiba laut merah terbelah, itu kan suatu hal yang tidak sesuai dengan sains. Itu kan tidak seluruhnya begitu, nggak semua orang memukul tongkat lalu terbelah lautan kan gitu. Nah, itulah namanya mukjizat. Sama seperti ini mukjizat, ya spesifik gitu. Suatu hal yang Tuhan tentukan tidak general guys. Kalau general berarti nggak mukjizat namanya kan, nggak suatu hal gaib. Karena spesifik dan pada satu waktu tertentu dan pada satu tempat tertentu dan pada orang tertentu, itu namanya hal yang ajaib, mukjizat. Jadi tidak bisa bedakan antara mukjizat atau suatu hal ajaib dengan yang general, nggak bisa dibedakan guys. Itulah selalu pikirnya kan. Teman-teman baca sendiri tadi bahwa menurut ayat ini anjing memiliki 2 lengan. Pertanyaan kita adalah,
Apakah anjing memiliki lengan atau memiliki kaki? Coba kita baca lagi ya. Bentar. Bentar. Mengenai serangga yang berkaki 4, ini saya tunjukkan ada serangga berkaki 4. Tolong sedikit ya videonya ya. Tuh, itu anggang-anggang guys. Anggang-anggang. Tadi kita sudah bantah semua tuduhan dari Don Ditan mengenai Alkitab. Sekarang kita gunakan standar yang sama kepada Al-Quran. Apakah sesuai dengan sains? Mari kita baca ayat Quran berikut. Surah Al-Kahfi ayat 18. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka memunculkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan... Begini, lengan itu artinya kaki depan. Jadi dia nggak tahu kalau anjing itu ya, anjing itu nggak selamanya dia tuh begini, ya. Dia akan sewaktu-waktu dia duduk. Ini kaki depannya di lengan, ngerti nggak? Ya, coba lihat anjing mengambil sesuatu, ya, pakai kaki depan berubah di lengan gitu guys. Itu yang dipahami Taparagi. Ini fungsi kaki depan, ya, seperti dari kucing atau anjing yang keempat tuh ketika dia duduk berubah jadi lengan, fleksibel gitu loh. Ketika duduk berubah guys. Jadi posisi mode sama kayak atau robot. Jadi kalau kita bahas tentang kucing atau anjing itu sama kayak robot. Anda pernah nonton film Transformer nggak? Transformer itu kan ketika dia dari mobil dia kan semuanya kaki, jadi ban itu. Ketika mereka duduk atau berdiri berubah jadi robot kan itu kan bannya berubah jadi lengan dan ban belakang jadi kaki. Itulah kucing dan anjing. Ketika anjing dan kucing posisi duduk itu kaki berubah jadi lengan. Itu tidak paham Taparagi gitu loh. Nanti ya logika pikirnya. Makanya coba Anda bayangkan ya. Makanya ada manusia itu yang salaman dengan kucing atau anjing. Salaman ya. Ya ambil bukan kaki belakangnya, kaki depan. Itu dianggap sebagai tangan, lengan. Itu hal yang wajar, masih masuk akal guys, masih make sense. Ya, tidak diambil kaki belakang. Salaman kaki belakang mana ada? Diambil kaki depannya. Entah kiri atau kanan, salaman. Kita anggap itu tangan gitu. Karena kaki itu berubah di tangan ketika mereka duduk. Itu loh guys, tuh bikin. Jadi ini sederhana sih loh, masa nggak bisa bedakan gitu kan? Jadi lengan tuh maksudnya tangan gitu, lengan tangan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi apa ya? Taparagi ini nggak. Jadi sama kayak anjing itu begini ya, dia mode duduk dia gini dia, ambil lidahnya gitu kan, kalau gitu itu berarti dia tuh sedang menunjukkan kaki depannya dan posisi duduk. Itu loh yang berpikir guys. Mereka dengan melarikan diri dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Teman, nggak ngerti Quran jangan bahas Quran deh. Itu bahasanya kitabmu itu, ya. Kita bahasa kitab tuh bantu dia sebenarnya. Kita tuh sebenarnya nggak mau bahasa kitab, tapi bantu dia sebenarnya. Kita mau juga sih bahasa kitab untuk agar lebih meyakinkan agama kita. Karena kita perlu meyakinkan statement Quran mengatakan bahwa kitab sebelumnya dan ajaran Nabi-nya sebelumnya itu diubah sama manusia. Kita perlu meyakinkan itu dengan membaca kitabnya. Kita mau juga sebenarnya guys. Tapi sekaligus kita bantu dia. Jadi apa yang kita sampaikan menurut statement Quran itu adalah benar. Itu kita bantu dia. Dia nggak tahu itu benar, kita sampaikan itu benar. Dan ini buktinya gitu loh, ya kan? teman-teman baca sendiri tadi, bahwa menurut ayat ini, anjing memiliki dua lengan. Pertanyaan kita adalah, apakah anjing memiliki lengan atau memiliki kaki? Al-Quran yang saya kutip adalah Quran terjemahan Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dia nggak ngerti dia, bahwa anjing kucing itu ketika berduduk itu kaki berubah dari lengan, tangan, tersebut tangan itu. Makanya orang jabat tangan dengan kucing. Atau kucing itu menggapai-gapai sesuatu gitu kan. Itu bukan kaki lagi, tangan tibanya guys. Fleksibel, anjing dan kucing itu fleksibel. Tangan bisa berubah jadi kaki, kaki berubah jadi tangan. Mode kapan jadi kaki? Ketika mode dia tuh lengkup merangkak gitu. Kapan berubah jadi tangan? Ketika dia, kapan kita juga gitu kan? Kita kan pernah juga tuh, Anda pernah main kucing-kucingan? Anda pernah deh waktu pasti yakin waktu kecil Anda atau udah besar pun Anda main itu dengan Anda, ada Anda di punggung Anda main mode
hewan-hewanan gitu kan. Anda berubah jadi kucing atau anjing atau jadi apa itu singa. Anda kan menjadikan tangan Anda menjadi kaki, ya kan? Anda tuh kan merangkak, itu kan tangannya jadi kaki. Hilang, itu nggak disebut tangan lagi, kaki namanya. Karena kan modenya berjalan gitu. Menggunakan tangan untuk berjalan. Jadi tangan itu jadi kaki karena digunakan untuk berjalan. Karena kan tangannya fungsinya untuk berjalan. Tapi ketika jadi berjalan, namanya disebut sebagai kaki. Tapi kita ada mode berdiri atau duduk, kan tangan itu berubah jadi tangan lagi gitu loh. Itu jadi pada kucing dan anjing, guys. Ya sejatinya adalah kalau kita kebalik, manusia tangan berubah jadi kaki, kita tuh mode anjing atau kucing, merangkak gitu, guys. Jadi kita tuh aslinya tangan. Kalau kucing anjing aslinya kaki. Jadi berubah jadi tangan ketika mereka tuh duduk atau berdiri, guys. Itu poin logika berikutnya. Dan Quran ini adalah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Fat bin Abdul Aziz Al Saud. Dan berikut adalah para penerjemahnya. Dan sepertinya terjemahan mereka lebih jujur, sehingga Ustadz Abdul Somad mengatakan hal yang sama. Jadi, ada seekor anjing yang menjulurkan tangannya. Anjing kalau duduk, tangannya nggak ada anjing begini. Anjing begini. Ini orang ngerti. Tangan anjing artinya kaki depannya. Itu poinnya. Kan bilang mode duduk, nggak bilang mode merangkak kan? Anjing, kucing, hewan kaki 4. Mode duduk itu dia tangan kaki berubah jadi tangan, guys. Gitu loh, lebih pikirnya kan. Ini informasi tidak penting. Al-Quran yang mestinya menyebutkan info tentang penting-penting saja. Untuk apa Quran cerita ada anjing tidur bersama Ashabul Kahfi? Untuk apa cerita? Bahkan kalau kita gunakan Google Translate hasilnya sama, bahwa anjing memiliki lengan. Berbeda dengan terjemahan Kemenak yang mengatakan kedua kaki depan, padahal bahasa aslinya katakan kedua lengan. Itu sama saja. Kedua kaki depan anjing, nah disebut juga sebagai tangan, lengan ketika dia posisi duduk. Ini nggak ngerti, guys. Makanya apa ya? Aduh, belajarlah. Ini simpel sekali gitu loh, ya kan? Makanya ada orang salaman dengan kucing. Ada nggak orang salaman dengan kaki? Nggak ada. Orang salaman itu dengan tangan. Makanya orang tuh menganggap bahwa kaki kucing anjing itu ketika duduk itu adalah tangannya gitu, guys. Ya kan? Jadi makanya Anda lihat ya, bagaimana kucing itu kadang menekan sesuatu tuh pakai tangan depan gitu. Itu bukan kaki lagi, bukan kalau dari duduk itu jadi sama kayak manusia tadi. Tangannya berada di kaki ketika dia mode kucing gitu, guys, ya kan? Merangkak gitu kan. Jika kita menggunakan standar Donditan, Al-Quran tidak layak jadi firman Tuhan, karena tidak sesuai sains. Berikut kita akan sanggah pernyataan mereka soal Alkitab melakukan plagiat. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Semoga menambah informasi teman-teman. Ini lanjutnya pastilah video-video apa nih, video-video ulangan itu kan, yang nggak perlu tonton, guys. Oke, ini mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.